Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian PixelOS di Redmi 13C. Sekitar seminggu yang lalu kita udah bahas cara install PixelOS di Redmi 13C ya, dan di video ini kita bakal lanjut review dan game test ROM-nya. Ini udah agak telat sih, tapi karena kemarin ada kerjaan lain jadi baru sempet buat share reviewnya sekarang. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih sering bahas dan review ROM untuk Redmi 13C ya. Oke, langsung aja. Untuk UI-nya nggak ada bedanya dengan custom ROM base AOSP lainnya. Tampilan home screen, app drawer, quick setting, pilihan widget, dan lainnya terlihat sama aja dengan ROM base AOSP pada umumnya. Yang paling penting di sini udah nggak ada bloatware yang mengganggu ya, dan pastinya udah nggak ada iklan lagi. PixelOS ini pakai Android 14 dan build-nya ada di 7 Oktober, sedangkan untuk security patch-nya pakai yang 5 September. Nah, karena ini PixelOS, jadi kita nggak bakal temuin kustomisasi bawaan dari ROM-nya ya, kayak yang biasa kita dapat di custom ROM base AOSP lainnya. Di settingan displaynya juga cuma ada settingan bawaan dari ROM-nya seperti buat ngatur ukuran tampilan dan teks, mode gelap, live display buat atur kalibrasi warna, dan lain-lain. Nah, di sini udah ada settingan untuk refresh rate juga, dan bagusnya lagi, refresh rate adaptifnya udah bisa dimatiin. Jadi nantinya kalian udah bisa nih lock refresh rate-nya di 60 ataupun 90 Hz. Hasil benchmark tes pakai Antutu 10 cuma bisa dapat skor 218 ribuan. Skor yang didapat ini tergolong rendah untuk Redmi 13C ya, karena kalau dilihat di web Kimobil, Redmi 13C ini punya skor Antutu di 222 ribuan. Sedangkan untuk throttling test selama 25 menit masih bisa dapat rata-rata 134 Jips dengan max performance di 87%. Dan hasil ini udah tergolong tinggi banget untuk Redmi 13C. Nah, harus diingat lagi kalau pengujian sintetis kayak gini tetap nggak bisa kita jadiin patokan 100% ya. Buat dijajal Genshin Impact udah enak banget ya untuk HP sekelas Redmi 13C. Gameplaynya udah dijamin mulus dengan catatan mainnya di settingan paling rendah atau lowest 30 fps. Framerate yang didapat juga masih tergolong stabil di kisaran 25-28 fps, dan pas dites di Gurun Sumeru nggak ada drop yang mengganggu. Untuk urusan suhu dan konsumsi baterai juga udah dijamin memuaskan ya. Suhunya stabil di kisaran 40-41,3 derajat dan sesekali kadang tembus di 42 derajat. Tapi ini masih tergolong wajar untuk Redmi 13C, dan ini juga balik lagi sama kondisi ruangan tempat kalian main game. Baterainya juga irit ya, selama 10 menitan tes baterainya cuma berkurang 4% aja. Udah rekomen lah kalau buat main Genshin Impact, dan pastinya bisa ngasih experience yang jauh lebih baik dari MIUI atau HyperOS.
Kalau buat main Mobile Legends sama sekali nggak rekomen ya, terutama buat kalian yang fokus buat push rank. Ini nggak ada bedanya sih dengan MIUI atau HyperOS. Buat push rank dijamin nggak enak karena banyak drop yang mengganggu, apalagi kalau posisi lagi war. Kalau grafik dan framerate-nya diturunin pun bakal tetap drop, dan sayangnya lagi settingan bawaannya masih mentok di High Ultra. Jadi Super 90 fps-nya belum kebuka. Untuk baterai dan suhu sebenarnya udah nggak ada masalah sama sekali. Masih tergolong adem dan irit banget. Selama proses tes di mode rank selama 17 menitan, baterainya berkurang 7% aja dengan suhu yang stabil di kisaran 38-39 derajat. Ini cocoknya buat main di mode klasik aja sih. Dan harus diingat lagi nih, kalau game test yang ada di video ini kemungkinan bakal ngalamin perbedaan juga ya buat kalian yang pakai Redmi 13C dengan varian 8/256. Selain itu mungkin bakal ada pengaruh juga kalau kalian coba main sambil dipakein cooler, kipas portable atau semacamnya. Overall, Pixel OS di Redmi 13C ini udah jauh lebih baik dari MIUI atau HyperOS sekalipun. ROM-nya jauh lebih ringan, lebih smooth, nggak ada bloatware yang mengganggu, dan yang paling penting, ROM ini udah nggak ada iklannya. Buat harian udah rekomen, baik itu buat sosmed, nonton, atau buat kerjaan ringan lainnya. Buat multitasking juga udah nggak ada kendala ya, dan buat main game tipis-tipis juga masih aman banget. Kalau urusan baterai udah pasti irit ya. Untuk penggunaan saya sehari-hari selama pakai ROM ini, dari 100 ke 10% itu kadang bisa tembus 8-9 jam. Tapi ini untuk penggunaan standar aja ya, kayak buat sosmed atau buat nonton. Kalau buat full game pastinya bakal beda lagi. Harus diingat juga nih, kalau penggunaan tiap user udah pasti beda ya. Jadi SOT yang saya dapat selama pakai ROM ini, nggak bisa kalian jadikan patokan 100%. Nah, untuk kurangnya ada di NFC dan fingerprint yang masih bug, tapi untuk masalah fingerprint udah bisa di fix ya pakai modul Magis. Selain itu ROM-nya juga lebih minim kustomisasi, jadi tampilannya bakal gitu-gitu aja. Tapi untuk masalah kustomisasi ini ada bagusnya juga sih, karena ROM-nya jauh lebih ringan dan lebih smooth. Jadi itu dia Pixel OS di Redmi 13C. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.